normatif. Penulis tidak juga menghubungkan Quran. Selanjutnya, kondisi sosial politik Madinah. Jadi, kondisi sosial politik Madinah yang pertama yaitu masyarakat terdiri dari muhajirin, kaum Ansar, Yahudi, dan kelompok lainnya. Potensi konflik antar suku, kebutuhan akan aturan bersama, dan lahirnya Piagam Madinah. Madinah merupakan masyarakat plural yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Situasi ini dapat menjaga stabilitas dan menciptakan kehidupan bersama secara damai. Selanjutnya, pokok Piagam Madinah, saya singkat-singkat saja. Yang pertama ada persatuan umat, kedua kebebasan beragama, ketiga keadilan sosial, keempat pertahanan bersama, kelima musyawarah dalam penyelesaian masalah, yang keenam kepemimpinan Nabi sebagai otoritas politik. Selanjutnya, prinsip persatuan uhuwah, prinsip keadilan, dan prinsip persatuan. Jadi yang pertama, persaudaraan muhajirin dan ansar, persatuan sebagai dasar negara. Yang ketiga, menghapus fanatisme kesukuan. Yang kelima, membangun identitas politik bersama. Sedangkan prinsip keadilannya yaitu ada 4. Pertama, kesetaraan di hadapan hukum. Yang kedua, perlindungan hak masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, keadilan sebagai fondasi pemerintahan. Sedangkan prinsip musyawarahnya ada 4, penyelesaian masalah melalui konsultasi, partisipasi masyarakat, menghindari otoritarisme, selaras dengan konsep syura dalam Al-Quran. Selanjutnya, prinsip kebebasan beragama dan prinsip pertahanan dan keamanan bersama. Yakni pengakuan terhadap komunitas Yahudi, jaminan menjalankan ibadah, toleransi antar agama, hidup berdampingan secara damai. Adapun prinsip pertahanan dan keamanan bersama yaitu tanggung jawab kolektif menjaga Madinah, dan yang kedua kerjasama lintas kelompok, yang ketiga ancaman eksternal dihadapi bersama, yang keempat solidaritas politik masyarakat Madinah. Adapun kesimpulan, karena ini saya cuma singkat, yaitu Piagam Madinah merupakan konstitusi politik awal Islam. Yang kedua, mengandung prinsip persatuan, keadilan, musyawarah, dan toleransi. Nilainya bersifat universal, relevan bagi masyarakat modern dan Indonesia. Saya kira itu ya untuk pemaparan saya, PowerPoint saya hari ini, studi naskah. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Saya alihkan ke moderator. Langsung Islam Indonesia di panel. Siapa sejarah Islam Indonesia? Halo? Abdul Muthalib. Mana Pak Farid? Kenapa Pak Farid tidak kenal? Abdul Sejarah Islam Muthalib. Indonesia. Hah? Abdul Muthalib. Oh, ke toilet gitu, ke toilet. Ada anunya. Tunggu dulu Talib ya. Pak Talib. Sudah anu Pak Farid, bagaimana artikel sudah disubmit Mika? Ya, untuk studi naskah sudah Pak Dokter. Sementara
dikirim. Terus kita biar mi Sinta yang paling murah mau, yang penting ada mi artikel tak semua toh. Iya, iya, Pak Dokter. Sinta berapa itu? 5. Eh, Sinta 5, Pak Dokter. Biar mi. Yang penting bahkan tidak berbayar kalau tidak salah. Kalau Islam Indonesia Pak Farid, Insya Allah secepatnya menyusul, Pak Dokter. ya biar mi yang penting ada mi karyamu tak tuh semua jadi banyak mi nanti. Ingat itu Pak Farid nah dengan Pak Sadino kita nah di Scopus nah Iya, sudah Pak Dokter. ada teman di Brunei. Ada teman di Brunei Wah, Pak Farid yang mau membantu. Cuma belum pernah balas chatku. Mana mi Pak Tolip lamanya di WC? Ke WC Pak Talib. Atau ini dulu kita diskusikan. Bagus kalau langsung dua, Adik. iya, Pak Dokter. Heeh. Sekalian. Nah, langsung dua. Ibu Indah toh? Iya, Pak, sekalian presentasi di sisa jawab, di sisa pertanyaan nanti. Berseri-seri mukanya Ibu Indah hari ini. Bagaimana itu Pak Sadino? Ibu Indah ceria terus. Pak Sadino, Iya, sama ki itu nah, di Scopus nah. Mudah-mudahan siapa siapa anu, dokter? Iya, siap. ada teman, ada dulu mahasiswa S3, saya uji di Brunei. Oh, iya. Anu, Scopus Brunei dibantu kan mudah-mudahan bisa kasih. Siapa dokter? Di mana kita ya Pak Sadino? Terus sementara ini ada di Makassar, Pak Dokter. Oh, di Makassar. Orang apa? Iya, saya di Jalan Kecamatan Talo, Pak Dokter. Oh, orang apa? Bugis, Makassar. Iya, kalau Bapak dan Ibu Bugis, Pak Dokter. Oh, jadi kita di Makassar jadi. Iya, Hmm, alumni SP Murni kita kan? bukan sih Pak Dokter. Saya kemarin apa sekolah Dari mana? manajemen. Ah, iya, tidak apa bisa gitu. Kalau selesai S2 langsung S3 Pak Sadino sama Pak Parit. Semua, Insya semua Allah, Pak Dokter. Pak Talib. Ya, sudah ada Pak Talib di Ibu Tuti. Pak Arjun kenapa tidak aktif di kameranya? Silakan Pak. Silakan Pak Talib. Kita presentasi sejarah Islam Indonesia. Iya. Screenshot ki. Pak Parit kita screenshot lagi Pak Parit. Iya, Pak Dokter. Iya, iya. Untuk Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Keterlambatan mengirim materi karena saya lihat jadwal itu saya kira bukan minggu ini saya presentasi, makanya agak telat saya kirim materi. Baik, langsung saja. Sini saya akan membahas atau mempresentasikan makalah yang berjudul Respon Islam terhadap Nasakom dan G30 SPK. Konflik ideologi, konsolidasi, kemudian organisasi dan transisi kekuasaan pada tahun 1956 dan 1966. Periode demokrasi yang terpimpin yang secara efektif berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965 merupakan era yang ditandai oleh pergeseran struktural di Indonesia. Jadi Presiden Soekarno itu berupaya menetralisasi kekuasaan didukung oleh konsep politik yang unik untuk mengintegrasikan berbagai arus kekuatan politik. Ancaman fundamental yang dirasakan oleh umat Islam terletak pada komponen K dalam Nasakom, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI sebelum pembubaran yang brutal pada tahun 1965.
PKI adalah partai komunis dan pengusaha terbesar di dunia. Nah, kemudian partai ini itu memiliki jutaan anggota dan hampir 30% suara di Jawa Timur pada pemilu 1995. Kemudian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama adalah bagaimana ketidaksesuaian ideologi agama versus komunisme dari manifestasi dalam konflik kultural dan sosial pra 1965 dan bagaimana organisasi Islam mempersiapkan diri secara defensif dalam menghadapi ancaman PKI. Kemudian mengapa prinsip peristiwa G30 PKI itu menjadi pemicu mobilisasi massa yang masif oleh sayap pemuda Islam. Yang ketiga adalah bagaimana peran Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau kami yang didominasi Islam dalam mentransformasikan penumpasan fisik menjadi perubahan politik formal atau biasa disebut reform. Pembahasan yang pertama adalah ketidakmungkinan integrasi atau konflik dalam Nasakom. Konsep Nasakom yang diciptakan untuk menyatukan kekuatan nasional pada dasarnya mengandung kontradiksi ideologis yang tidak mungkin direkonsiliasi, terutama antara unsur agama dan komunisme. Jadi bagi umat Islam, agama adalah fondasi moralitas, hukum, dan tata negara, sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila, dan sebaliknya PKI yang berpegang teguh pada ajaran Marxisme-Leninisme atau memandang agama sebagai candu bagi masyarakat. Ketegangan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan merupakan ancaman eksistensial bagi umat Islam PKI. Dengan kekuatan politiknya yang memanfaatkan legitimasi yang diberikan oleh Nasakom untuk melakukan infiltrasi berbagai sektor, termasuk upaya mengubah dasar negara. Tokoh-tokoh Islam melihat upaya PKI untuk memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila yang dimanifestasikan dalam konsep gotong royong sebagai siasat yang bertujuan untuk menghilangkan unsur ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti deislamisasi dan depancastilasi. B. Konflik ideologis antara Islam dan komunisme juga terjadi di ranah kebudayaan dan intelektual, mendahului konfrontasi fisik. Pertarungan ini dipimpin oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, sayap kebudayaan PKI melawan kelompok yang kemudian mengeluarkan manifest kebudayaan Indonesia. Lekra itu mengedepankan doktrin politik sebagai panglima yang memaksakan ideologi realisme sosialis menuntut agar karya seni dan budaya hanya melayani tujuan revolusi dan propaganda komunis. Sebagai reaksi terhadap dominasi Lekra dan totalitarian, muncullah manifest kebudayaan kelompok Manitebu yang di dalamnya terdapat banyak intelektual Islam yang nasionalis, menyatakan penentangan mereka terhadap tujuan yang menghalalkan segala cara dan politik sebagai panglima yang dibawa Lekra. Kemudian pembahasan yang ketiga, aksi sepihak PKI dan konsolidasi pertahanan umat Islam. Di tingkat akar rumput, tegangan ideologi termanifestasi dalam konflik sosial. Salah satu konflik yang paling memicu permusuhan adalah aksi sepihak yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia atau BTI, sayap PKI. Aksi ini melibatkan perebutan dan penggarapan tanah
penggarapan tanah, perkebunan atau tanah yang dikelola pesantren secara sepihak. Seperti yang terjadi pada November 1961, di mana 3.000 kader BPI merebut tanah negara secara sepihak. Aksi sepihak juga dilancarkan di berbagai daerah, termasuk peristiwa pembunuhan perwira TNI Angkatan Darat di Bandar Bersih. Menyikapi gerakan PKI yang masif, terstruktur, dan mendapat dukungan kuat dari Soekarno, tokoh-tokoh Islam tidak tinggal diam. Mereka melakukan langkah-langkah konsolidasi strategis. Jadi salah satu langkah penting adalah penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika atau KIAA di Bandung pada tahun 1965. KIAA ini dimotori oleh tokoh-tokoh muda Muhammadiyah seperti Lukman Harun, ketua pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, serta melibatkan elemen umat Islam lainnya seperti NU, Al-Wasliyah, dan Persis. Yang ketiga, konfrontasi fisik dan konsolidasi politik pasca G30 PKI 1965 sampai 1966. G30 PKI sebagai katalisator pembersihan. Peristiwa gerakan 30 September 1965 atau disingkat dengan G30 PKI menandakan titik balik menentukan dan dalam sejarah Indonesia. Kegagalan kudeta ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk lolosnya salah satu jenderal target PKI, Jenderal TNI Harun Nasution. Faktor krusial lainnya adalah selamatnya Sutikman dari penangkapan PKI yang kemudian membantu menemukan lokasi sumur di lubang buaya, 4 jenderal-jenderal diculik dan dibunuh. Kemudian mobilisasi massa di lapangan Ansor, Banser, dan Kokam. Gerakan pemuda pasca G30 PKI, pemuda organisasi Islam menjadi kekuatan gerakan depan dari penumpasan PKI, terutama di wilayah memiliki basis sosial agama yang kuat seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi peran sentral Ansor dan Banser dari NU itu gerakan pemuda atau disingkat GP melalui barisan Ansor serbaguna atau disingkat dengan Banser memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia sepanjang sejarah bangsa. Setelah G30 PKI, Banser segera bergerak dalam penumpasan PKI di Jawa Timur dan Madura. Konfrontasi di lapangan dipercepat oleh provokasi brutal yang dilakukan oleh PKI di akar rumput. Salah satu insiden yang memicu amarah dan mobilisasi massa yang luar biasa adalah pembantaian Muncar di Banyuwangi, tepatnya pada 18 Oktober 1965. Jadi puluhan anggota Banser dan Ansor di Kecamatan Muncar menjadi korban PKI. Mereka diracun melalui suguhan makanan dalam sebuah pengajian tipuan yang diselenggarakan oleh eksekutor PKI yang merupakan anggota Barisan Tani Indonesia dan berwarna. Sebanyak 62 jenazah Banser dan Ansor dibuang ke dalam 3 lubang sumur, diuruk dengan sampah, tanah, bebatuan, dan terakhir ditanami pohon bambu.
Bagian C, konsolidasi kekuatan politik ketua kami dan akhir Nasakom. Tekanan politik diorganisir melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia atau KAPPI. 12 KAMI adalah konfederasi mahasiswa anti komunis yang terdiri dari kelompok pemuda Islam Katolik dan bekas partai sosialis. Kelompok ini mendapat dukungan dari Angkatan Darat serta Deputi Perdana Menteri Adam Malik. Meskipun kami didukung oleh organisasi agama, mereka secara strategis memposisikan diri mereka sebagai kekuatan yang termotivasi. Secara nasional, untuk menekankan Soekarno bukan semata-mata atas dasar agama. Tuntutan rakyat atau Tripura pada Januari 1966, kami dan KAPPI memelopori tuntutan rakyat yang merupakan tuntutan yang dilontarkan untuk memerintah 13 Tripura, berisikan 3 tuntutan yang sangat politis dan berorientasi pada perubahan struktural, yaitu yang pertama pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang kedua perombakan kabinet Bipora, yang ketiga penurunan harga perbaikan ekonomi. Kesimpulan, respon umat Islam terhadap ideologi Nasakom dan peristiwa G30 PKI adalah manifestasi dari konflik ideologis yang mendalam antara nilai-nilai keagamaan dan ateisme komunis. Respon ini tidak hanya bersifat reaktif, namun merupakan kombinasi strategi defensif ideologi yang telah direncanakan sejak lama. Strategi ofensif fisik politik yang tepat pasca kudeta. Sebelum 1965, umat Islam menolak sinkretisme Nasakom melalui perlawanan kultural atau manikemu melawan lekrat dan mempersiapkan diri secara organisasional melalui pembentukan Kokam dan penguatan Bansar sebagai tanggapan atas provokasi PKI di bidang agraria atau aksi sepihak yang melibatkan 3.000 kader BTI pada tahun 1961 insiden pembunuhan perwira TNI Angkatan Darat. Pasca G30 PKI, sayap pemuda Islam menjadi kekuatan militer akar rumput yang fundamental berperan penting dalam menghancurkan infrastruktur PKI di daerah-daerah kunci, terutama setelah terjadi insiden brutal seperti pembantaian Muncar yang menewaskan 62 anggota Banser. Di hasil penumpasan fisik menjadi perubahan politik Tripura, tuntutan Tripura terutama pembubaran PKI berhasil memaksa Soekarno mengeluarkan Supersmart yang secara definitif menghapus komunisme dari peta politik Indonesia dan mengakhiri era Nasakom. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Apalagi temanya tadi kita, Pak Talib. Apa tadi temanya, Pak Talib? Moderator, Apa judulnya lagi? respon umat Islam terhadap Nasakom dan G30 PKI. Ya, oke.
Oke. Baik, Bapak, Ibu, kita langsung saja. Sudah ada pertanyaan masuk ini Pak Farid ya, Pak Ketua, untuk studi naskah. Silakan yang lain bisa dicek, bisa langsung, ya chat saja yang bertanya. Silakan. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Ya, silakan. Siapa bertanya tentang Nasakom G30 SPKI ya. Kemudian studi naskah karya siapa ini? Suyuti ya, Suyuti Puluhan. Baru satu, Pak Farid. Tambah Pak Farid untuk sejarah Islam Indonesia. Pak Sadino, silakan Pak Ibu Tuti Arjung. Ibu Indah juga bisa bertanya ke Pak Talib. Pak Talib bisa bertanya ke Ibu Indah. Ya, silakan. Ya, silakan. Kenapa tidak ada bertanya? Silakan Pak Sadino. Ya, sudah bertanya nih di obrolan tadi kepada Pak Surat. Ya, silakan. Yang lain. Arjung, Arjung. Silakan Arjung. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ke pertanyaan. Untuk ke makalah kedua, menurut saya bagaimana pandangan pemateri terkait respon umat Islam terhadap komunisme. Apakah itu sejalan dengan pemahaman pemateri untuk proses berkembangnya Indonesia setelah itu? Terima kasih. Ya. Kalau naskah, naskah Arjung. Bentar, Pak. Yang lain, Pak Farid, Ibu Tuti mana? Kasih aktif kamera tay. Pak Sadino, apa pertanyaannya? Ya, Ibu Tuti. Baik, Pak Dokter. Jadi pertanyaan untuk Saudari Dasar Dewi sudah saya cantumkan di ruang chat. Selanjutnya Ya, pertanyaan untuk Saudara Abdul Muthalib tentang respon umat Islam terhadap Nasakom G30 SPKI. Jadi Nasakom ini adalah kepanjangan dari Nasionalis Agama Komunis yang dibentuk oleh Soekarno pada tahun 1960. Kemudian pada tahun yang sama eh, dan Mazumi itu majelis singkatan dari Majelis Syuro Muslim Indonesia berani menyuarakan bahwa ia menolak adanya Nasakom ini. Namun hasil dari keberanian untuk bersuara itu akhirnya dilakukan pembubaran oleh Soekarno sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa Soekarno ini Soekarno ini dikatakan sebagai penggagas atau idea. Tapi apakah
bentuk dari pembubaran Mazlumi ini hanya untuk tetap berdirinya politik Nasakom ini adalah bentuk dari pengakulturasian Ya, oke. Pak Farid, ada juga pertanyaannya, Dik, ya. Siapa lagi? Arjun? Untuk Wahyuni, Pak Arjun. Untuk Baru Indah. mau kirim, Pak. Iya. Ibu Tuti tambah juga, Ibu Tuti, untuk Ibu Indah. Sudah Pak Dokter, saya cantumkan di ruang obrolan. Oh, ada? Iya, sudah. Tunggu saya. Oh, Pak Sadino juga ada ya? Oke, silakan Pak Arjun juga masih mau bertanya ya? Pak Arjun. Baik, Pak, nanti saya di Oke, silakan dijawab secara bergantian. Pak Talib dengan Ibu Indah sesuai. Wah, sudah ada ya? Mantap. Ya, silakan. Pak Talib dulu ya, silakan. Pertanyaan pertama berasal dari makalah kedua. Baru sudah mereka. Bagaimana pandangan Anda terkait respon umat Islam itu terkait komunisme? Jadi mungkin untuk pandangan saya, umat Islam itu terkait komunisme yang harus dilihat dari secara historis atau tidak sebalik dan tidak mungkin tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar musuhan, tetapi itu adalah sebuah ideologi tertentu. Jadi secara ideologis itu banyak kelompok Islam itu menolak Kenapa bisa beranu ini? Karena Pak Farid dua akunnya berdekatan. Pak Farid dua akun kita pakai itu yang memantul gitu. Ya, perbaiki aku pada pakai bermasalah. Ya. Terus. Menolak komunisme karena terdapat perbedaan dasar. Jadi komunisme itu yang dianut PKI. Ya, kita ambil contoh dari PKI. Karena kita bahas PKI sekarang. PKI itu berlandaskan pada dan dalam praktek politiknya itu sering dikaitkan dengan ateisme, sedangkan Islam menempatkan keimanan kepada Tuhan sebagai dasar kehidupan. Jadi di sini sudah terletak perbedaan antara dasar atau landasan mereka sangat jauh berbeda. Umat Islam dengan komunisme sendiri. Kemudian menurut mungkin literatur yang sempat saya baca, respon umat Islam itu boleh jadi itu tidak tunggal, maksudnya ada perbedaan. Ada yang memilih memang jalur politik dan dakwah, ada yang melakukan perlawanan secara terbuka. Jadi konflik antara kelompok Islam itu dan partai komunis yang terjadi mungkin dalam makalah yang terjadi 1995 itu dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan, konflik sosial di daerah. Jadi serta
ada perebutan pengaruh di kalangan masyarakat Indonesia, itu sehingga dijelaskan hanya sebagai konflik agama melawan komunisme. Jadi mungkin kalau untuk pertanyaan dari saudara Azim itu sendiri, itu sebenarnya makalah saya adalah jawaban, mungkin bisa dibaca di kesimpulan, karena memang saya membahas tentang respon dari umat Islam itu sendiri. Saya memasukkan pembahasan respon-respon dari umat Islam itu sendiri terhadap G30 PKI ini yang dilakukan oleh Partai Komunis itu sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada tanggapan dari saudara. Tidak usah nih, tidak usah dulu. Langsung Ibu Indah lagi. Ibu Indah lagi jawab pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Syahdino. Pertanyaannya, apakah Piagam Madinah dapat dianggap sebagai model negara bangsa, nation state modern, ataukah memiliki karakter yang berbeda? Jelaskan secara kritis. Jadi, seperti yang saya ketahui bahwa Piagam Madinah ini tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai model negara bangsa atau nation state modern, di mana karena lahir dalam konteks sosial, politik, dan sejarah yang berbeda, di mana negara bangsa modern pada umumnya itu memiliki batas wilayah yang jelas, di mana sistem pemerintahannya yang formal, kedaulatan negara, dan konsep kewarganegaraan yang setara bagi seluruh warga. Sementara itu, Piagam Madinah ini merupakan kesepakatan politik dan sosial di mana mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah, seperti kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab. Jadi pada dasarnya adalah kerjasama, perlindungan bersama, dan penyelesaian konflik di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Jadi Piagam Madinah ini memiliki nilai-nilai yang relevan dengan negara modern, seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Jadi Piagam Madinah lebih tepatnya dipahami sebagai tata kelola masyarakat majemuk daripada sebagai model negara-negara bangsa modern secara langsung. Seperti itu. Ya, tidak usah direspon dulu, toh. Kemudian Pak Talib lagi, jawab semua dulu. Secara bergantian. Ada pertanyaannya masuk. Kemudian ada pertanyaan dari saudara Muhammad Farid. Siapa? Pertanyaan siapa? Sebelum itu, Pertanyaan siapa? Muhammad Farid Wajidi. Ada di sini. Ada di chat sini, Di. Iya, Apa ada. tuh, Pak? Apa lagi pertanyaan ini? Mungkin pertanyaannya Tuti Wahyu ini bisa diketik supaya bisa dijawab. Pertanyaannya, bagaimana kemudian menganalisis pergeseran strategi politik anti-Islam dari akomodasi defensif di masa-masa menjadi mobilisasi ofensif kekerasan pasca G30 PKI, serta bagaimana Anda menjelaskan paradoks politik di mana umat Islam berhasil menjadi aktor kunci pengembangan rezim Soekarno PKI, namun justru mengalami marginalisasi politik oleh Tidak militer di ada. awal Orde Baru. Dulu, tidak ada di chat sini pertanyaan Wahyuni, Di. Tidak ada. Ada Wahyuni? Tidak ada. Tidak ada. Yang di sini. Di chat tidak ada, Di.
Tidak ada kau tulis ini, kirim Wahyu nih, Tuti Wahyu nih. Iya, Pak Dokter, untuk pertanyaan saudara Bung Talib belum saya Oh iya, tiru silakan aja. jawab Pak Talib. Baik, untuk pertanyaan dari saudara Muhammad Faruk, jadi eh, kita ketahui sendiri bahwa umat Islam pada masa agung itu tidak seperti tidak bersikap seragam. Jadi kelompok modernis seperti apa tadi Masyumi itu lebih ke cenderung menentang kebijakan Soekarno dan komunisme secara terbuka. Nah, sedangkan kelompok tradisionalis itu seperti eh, apa Nahdlatul Ulama atau ini itu memilih tetap berada dalam sistem Nasakom, ini sebagai bentuk akomodasi defensif. Akomodasi defensif itu adalah strategi bertahan untuk menjaga kepentingan umat Islam di tengah kuatnya pengaruh PKI. Mungkin sikapnya seperti itu. Jadi setelah terjadinya G30 PKI itu pada tahun 1965, peta politik itu berubah secara drastis. Jadi PKI itu kehilangan kekuatannya dan Angkatan Darat mengambil peran utama pada saat itu. Jadi situasi ini itu mendorong kelompok Islam untuk beralih dari sikap bertahan menjadi ofensif. Nah, ofensif itu yang dimaksud adalah bergerak lebih aktif bersama militer untuk membasmi yang namanya PKI ini. Jadi perubahan tersebut itu dipengaruhi oleh ideologis yang telah lama terjadi antara Islam dan komunisme, seperti mungkin yang saya jelaskan tadi menjawab pertanyaan dari saudara Arjun. Kemudian hilangnya perlindungan Soekarno terhadap PKI. Mungkin seperti itu Pak Farid yang sempat saya jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Ya. Kemudian naskah lagi. Ibu Indah, pertanyaan siapa lagi? Selanjutnya pertanyaan dari saudara Tuti Wahyuni. Apakah Piagam Madinah dapat diketahui sebagai bukti bahwa Islam sejak awal telah menawarkan model pemerintahan yang bersifat inklusif dan pluralis atau merupakan interpretasi modern terhadap dokumen sejarah? Jadi Piagam Madinah secara historis diakui oleh para sejarawan dan sarjana Islam sebagai dokumen autentik yang membuktikan bahwa masyarakat awal di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad menerapkan sistem pemerintahan yang inklusif, pluralis, dan berlandaskan konstitusi. Dan dokumen yang disepakati pada tahun 622 Masehi mengatur koeksistensi damai antara berbagai suku dan agama Madinah melalui beberapa prinsip. Yang utama itu pengakuan kesetaraan, seluruh suku dan kelompok diakui sebagai satu kesatuan umat yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama, kebebasan beragama. Piagam ini menjamin kebebasan beragama terutama bagi kaum Yahudi dan suku-suku non-Muslim lainnya. Dan untuk menjalankan keyakinan mereka secara berdampingan dengan umat Muslim, perlindungan hukum dan hak asasi, menjamin keselamatan harta dan jiwa raga, serta menetapkan sistem pertahanan bersama untuk melindungi Madinah dari ancaman luar. Sedangkan penyelesaian konflik terbuka menjadikan Nabi Muhammad sebagai mediator atau pemimpin politik yang adil dalam menyelesaikan sengketa antar kelompok. Meskipun istilah seperti inklusif dan pluralis adalah kosakata modern, substansi piagam tersebut secara nyata mempraktikkan nilai-nilai musyawarah, toleransi, dan kesepakatan sosial jauh sebelum konsep demokrasi modern yang dikenal. Seperti itu.
Saya kira itu jawaban singkat dari pertanyaan Saudara Tuti Wahyuni. Terima kasih. Ya, mantap. Kemudian Pak Khalid. Baik, izin menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan juga dari Saudara Syahdina Syahdana. Bagaimana narasi tentang peran umat Islam dalam peristiwa G30 PKI dibangun dalam historiografi Indonesia dari era Orde Baru hingga era Reformasi. Narasi tentang peran. Baik. Berbicara tentang narasi perang umat Islam dalam peristiwa G30 PKI, itu mengalami perubahan yang mungkin bisa dibilang cukup signifikan. Orde Baru. Mungkin kalau lihat dari masa Orde Baru, sejarah resmi yang disusun oleh pemerintah itu menggambarkan umat Islam itu sebagai sejalan dengan militer pada saat itu. Nah, sejalan dengan apa? Itu untuk menyelamatkan negara Indonesia dari ancaman komunisme. Karena mereka, saya sudah jelaskan tadi bahwa mereka itu sudah memiliki perbedaan dan bisa kita bilang bahasa kasarnya mereka itu lawan. Jadi pada tahun 1998, tepatnya di era reformasi, kebebasan dalam penelitian sejarah itu memunculkan munculnya berbagai kajian baru yang lebih kritis. Jadi sejarah G30 PKI itu tidak lagi dipandang secara hitam putih, tetapi sebagai peristiwa yang kompleks dengan banyak aktor dan kepentingan di dalamnya. Jadi dalam kajian-kajian yang dibahas, umat Islam itu tidak dipandang sebagai kelompok yang memiliki satu sikap yang sama, melainkan terdiri dari berbagai kelompok dan tokoh dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang mendukung gerakan anti komunis, dan ada pula yang terlibat dalam konflik pasca 1965 ini. Mungkin kesimpulannya, kalau berbicara masalah historiografi, ada pergeseran dari narasi resmi yang berpusat pada negara Indonesia itu menuju penulisan sejarah yang lebih terbuka. Jadi penulisan sejarah yang dimaksud sini, penulisan sejarah yang terbuka, kemudian lebih kritis dan beragam mungkin. Itu yang sempat saya jawab, dan mungkin saudara itu bisa mengetik pertanyaan atau bisa diulangi pertanyaannya supaya jelas. Ya, sudah ya? Sudah dijawab. Siapa lagi? Naskah masih ada? Masih ada. Pertanyaan Pak Farid sudah dijawab semua kah? Pertanyaannya Pak Farid, Pak, sama Pak Arjun. Oh iya, silakan. Jadi langsung saja pertanyaan dari siapa ini? Pak Farid. Bagaimana Suyuti Pulungan mendekonstruksi bias orientalisme yang menganggap Piagam Madinah hanyalah sebuah traktat militer atau perjanjian damai taksir antar suku, dan bagaimana transformasi konsep asabiyah menjadi ummah komunitas politik dinalisis sebagai fondasi negara modern dalam perspektif fikih siasa modern. Jadi apa tadi?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Pak Farid. Dekonstruksi bias orientalisme melalui pembuktian konstitusional. Jadi, Dr. Suyuti Pulungan menolak pandangan sebagian orientalis seperti argumen awal sebelum direvisi oleh Montgomery atau disebut Watt atau Wellhausen yang mereduksi Piagam Madinah hanya sebagai kesepakatan damai taktis atau disebut peace treaty atau fakta pertahanan militer jangka pendek. Selanjutnya, melalui analisis teks atau pasal 47 pasal piagam tersebut, Suyuti membuktikan bahwa dokumen ini memenuhi syarat formal dan material sebagai sebuah konstitusi negara undang-undang dasar. Piagam ini mengatur pembagian kekuasaan, meletakkan otoritas tertinggi pada institusi hukum Rasulullah sebagai kepala negara dan Al-Quran sebagai rujukan, di mana menetapkan hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin hak asasi manusia. Selanjutnya, transformasi radikal dari Abbasiyah ke Ummah. Jadi salah satu kontribusi analitis terbesar yang dibahas dalam kajian Suyuti Pulungan adalah pergeseran sosiologis politik dari sistem jahiliyah ke sistem madani. Sistem pra-Islam asabiyah, ikatan sosial dipersatukan oleh pertalian darah, kesukuan, dan etnisitas. Jadi hukum yang berlaku itu adalah hukum rimba kesukuan atau lex talionis yang bias, di mana keadilan diukur dari kekuatan klan. Selanjutnya sistem Madinah atau ummah. Nabi Muhammad SAW merumuskan ulang istilah ummah dalam Piagam Madinah, khususnya pasal 1 dan pasal 25. Ummah di sini tidak lagi bermakna teologis atau eksklusif hanya orang muslim, melainkan inklusif geopolitik yang mencakup komunitas Yahudi dan kaum pagan yang patuh dalam perjanjian. Jadi Suyuti menekankan bahwa transformasi ini adalah lompatan kuantum di masanya, menggantikan ikatan darah dengan ikatan konstitusional. Iya. Jangan suruh dekat bapaknya sih itu bela. Kewarganegaraan modern. Iya. Pak. Oke. Orang nggak tahu kah sebut Sudah nih. Nanti Pak Farid Jabi dulu direspon. Kemudian pertanyaan untuk Pak Talib dari Pak Farid. Tinggal itu ya. Tinggal itu. Ibu Tuti. Masih ada Ibu Tuti pertanyaan kan? Lagi satu pertanyaan. Iya, pertanyaan Pak Talib sudah kita jawab, Pak Farid. Sudah tadi, Pak Dokter. Oh, sudah. Oh iya. Silakan. Baik, pertanyaannya, Nasakom atau Nasionalis Agama Komunis itu didirikan oleh Soekarno. Sementara Masyumi, inti dari pertanyaannya itu adalah, apakah pembubaran Masyumi itu dapat dipandang sebagai langkah politik untuk menjaga keberlangsungan dan dominasi Nasakom, atau justru itu menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dalam sistem politik Indonesia saat itu? Didengar ki suaranya siapa itu? Ya. Mungkin ini bisa saya jawab. Jawabannya itu ada dua sebenarnya. Tergantung kita pahami dari sudut pandang yang mana. Jadi di satu sisi kalau kita lihat dari sisi pandang dari Masyumi ini, pembubaran Masyumi itu dapat dipandang sebagai langkah politik karena untuk menjaga keberlangsungan konsep Nasakom itu sendiri yang dia dirikan. Jadi pada masa demokrasi itu terpimpin, Soekarno itu berusaha menyatukan kekuatan nasionalis
agama dan komunis itu dalam satu poros politik. Masyumi yang secara tegas menolak Nasakom itu sendiri, serta adanya keterlibatan beberapa tokoh dalam itu dianggap mengganggu stabilitas dan persatuan yang ingin dibangun oleh Soekarno. Jadi karena itu Masyumi ini dibubarkan oleh Soekarno itu sendiri untuk mempertahankan dominasi dari politik Nasakom itu. Kalau dari sisi pandang dari Masyumi. Kalau dilihat dari sisi lain, itu pembubaran tersebut juga menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kehidupan demokrasi. Masyumi itu adalah satu partai Islam terbesar yang masuk partai besar yang memiliki dukungan luas. Kemudian dia itu terkenal sebagai penyalur aspirasi politik umat Islam. Makanya ketika masyarakat tidak setuju dengan adanya Nasakom itu, Soekarno itu langsung membubarkan itu sendiri karena memang Soekarno tidak ingin untuk tidak ingin adanya penghalang dari keberlangsungan konsep yang didirikan oleh Soekarno itu sendiri. Kemudian mungkin kesimpulannya itu pembubaran Masyumi itu dapat dipandang sekaligus sebagai strategi politik Soekarno untuk mempertahankan dan memperkuat konsep Nasakom. Dan kalau dilihat dari sisi lain, itu juga sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan dalam kehidupan demokrasi pada saat itu. Jadi kalau disuruh pilih salah satunya, mungkin saya belum bisa, tapi saya jawab dua-duanya benar. Soekarno mempertahankan langkah politik Soekarno itu untuk menjaga berlangsungan konsep Nasakom dengan membubarkan Masyumi. Dan pandangan dari sisi lain, adanya memang pembatasan terhadap kebebasan berpendapat pada saat itu. Mungkin seperti itu, Ibu Putih, saya serahkan ke forum. Ya. Bagaimana sudah terjawab semua dari dua narasumber? Masih ada belum dijawab? Kalau dari saya, Pak Dokter, sudah terjawab semua. Saya izin ke toilet, Pak Dokter. Iya. Ibu Indah, ya silakan. Ibu Indah, sudah dijawab semua? Masih ada? Sudah semua, Pak. Oh ya, baik. Yang pertama ya, makasih banyak dulu pada dua narasumber kita pada hari ini, Ibu Indah, Sari Dewi, dan Pak Tolib. Dari beberapa pertanyaan yang muncul yang ada di sini ya, di chat ini, yang pertama saya lihat dulu pertanyaannya Pak Parik ya. Panjang sekali Pak Parik. Karya, kita dengar apa yang saya bilang? Kalau saya ngomong. Oh ya, pertanyaannya Pak Parik ini satu halaman ya. Studi naskah Pakai karya, pengantar pertanyaannya Pak Dokter. ya untuk masuk ke pertanyaan dia, bagus. Karya Dr. Suyuti Pulungan berhasil memetakan bahwa Piagam Madinah, Syahifah Al-Madinah, mengintegrasikan nilai-nilai teologis dalam prinsip pemerintahan modern, seperti mengakomodir pluralisme, penegakan hukum, ya, supremasi hukum, dan konsep kewarganegaraan ummah. Nah, jadi Dr. Suyuti Pulungan ini disertasi, Ibu Indah ya, disertasi beliau mencoba menelaah, meneliti, menulis
apa betul itu Piagam Madinah eh, dalam pembuatannya pada masa Nabi, kan ketika itu Nabi Muhammad SAW ya mendirikan Madinah sebagai kekuatan politik pemerintahan, ya kan? Begitu ya? Coba saya ulangi. Jadi ketika Nabi sudah di Madinah, ya lalu Madinah dibentuk sebagai kekuatan politik pemerintahan, yaitu mendirikan Madinah sebagai negara. Nah, itu ya. Syaratnya mendirikan negara, pertama tentu ada wilayah geografis ya. Ada wilayah. Nah, wilayahnya mana? Hah? Mana wilayahnya? Mana wilayahnya? Nabi mendirikan Madinah. Yang mana wilayahnya? Ya Madinah. Madinah itu adalah geografisnya wilayahnya. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, apa? Dilihat dari sisi demografis. Ya. Jadi geografis dan demografis. Geografis itu wilayah, demografis jumlah penduduk, ada orangnya. Hmm. Tapi itu belum cukup. Lalu Nabi membuat aturan. Nah, negara tanpa aturan akan kacau, ya toh? Hah? Begitu. Bagaimana, Indah? Negara Tanpa aturan. kacau. Jadi Nabi membuat aturan. Itulah yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu adalah aturan main dalam mengelola negara yang baru didirikan. Nah, jadi ada tiga syaratnya tuh. Yang pertama adalah ada wilayahnya, geografisnya ya. Yang kedua ada demokrasi, ada penduduknya. Nah, dan yang ketiga harus ada yang mengikat. Harus ada yang mengikat. Yang mengikat itulah aturan. Sama di sekolah Pak Parit toh, Pak Parit di IMIM. Nah, sekolah akan kacau kalau tidak ada aturan di dalamnya dibuat. Ada aturannya Pak Parit di tata tertib di sekolah ya. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencederai sekolah dan lain-lain. Itu kan aturan semua itu. Iya toh? Iya Pak Dako. Jadi aturan itu mengikat. Jadi kapan ada macam-macam, kita cerai. Nah, begitu. Jadi Indasari setelah menikah pasti ada aturan yang mengikat. Janji suci pernikahan. Nah, begitu. Itu yang mengikat Ibu Indah. Nah, kecuali tidak bagus penghasilannya Bapak, tidak boleh juga ditinggalkan Ibu Indah tuh ya. Nah, aturan itu mengikat. Nah, jadi eh, yang disoroti oleh Dr. Suyuti Pulungan ini disertasinya, penelitiannya, ingin melihat apakah undang-undang yang dibuat Nabi ini eh, 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 sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, begitu. Toh? Sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Jadi beliau melihatnya dari sudut pandang, meninjau dari sudut pandang wahyu. Nah, mana dalilnya yang berbicara tentang prinsip-prinsip pemerintahan? Nah, ini yang diangkat oleh Suyuti, Pak Parit. Akhirnya lahirlah undang-undang sampai 40 berapa 47. pasal itu? 47. 47 pasal ya. Nah, jadi semua 47 pasal saya tidak hafal ya semua. Ibu Indah hafal kah? Makanya itu harus hafal. Nah, 47 pasal itu pun itu adalah hasil ijtihad oleh Dr. Suyuti Pulungan bahwa semua yang termuat di dalam pasal-pasal itu adalah sangat mewakili secara sosiologis eksistensi masyarakat Madinah. Ah, begitu. Toh, masyarakat Madinah itu kan pluralis. Ya toh? Ada kelompok
Muhajir, ada kelompok Ansar. Ansar itu dibagi dua toh. Ada Hasrat dan Aus. Kemudian ada Yahudi dibagi tiga, ya toh. Yahudi itu dibagi tiga. Ada Kainuka, ada Quraiza, ada Nadir, ya begitu. Kemudian ada Paganis. Nah, jadi apa namanya? Nah, dilihat dari sisi eh, masyarakat sosiologis itu beragam. Nah, dilihat dari ideologi keyakinan kepercayaan, ada Muslim, ada Yahudi, ada apa namanya? Apalagi tadi? Paganis, Quraisy, non-Muslim. Nah, Nabi di dalam membuat piagam Madinah ini, apakah Nabi eksklusif atau inklusif? Sangat inklusif, terbuka. Nabi mengatakan bahwa eh, eh, semua yang tinggal di Madinah ini, semua kelompok etnis, suku, agama, silahkan tinggal di Madinah. Ya toh? Yang penting jangan bikin yang penting jangan bikin kacau. Semua mahasiswa S2 konsentrasi sejarah peradaban Islam harus taat kepada dosennya. Ada aturan main tak? Kapan tidak taat dan tidak mengikuti aturan main, silahkan keluar. Nah, dengan kata lain, kucoret namanya, silahkan kuliah saja. Tapi nanti jangan marah kalau tidak lulus. Nah, itu presurnya itu. Nah, presurnya itu. Nah, karena Nabi sendiri. Kan dokter apa gitu kan keluar ke apa ya? Ke toilet ke apa.
Ya, halo, 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 kasih aktif semua kamera tak? Iya Pak Dokter. Anu Pak Farid, lobe, lobe. Oh iya. Memang anu tidak dicas tadi malam jadi lobe pagi. Iya. Indah, indah. Kalau tidak dicas indah lobe indah. Senyum-senyum ke Pak Sahdino. Ya, Pak Farid juga senyum tuh. Jadi Pak Farid, Piagam Madinah itu adalah sangat sangat apa? Eh, apa namanya Pak Farid? Mana cece tadi? Jadi Piagam Madinah itu adalah mengakomodir semua lapisan masyarakat. Jadi tidak ada diskriminasi hukum. Siapapun yang melanggar tanpa melihat sukunya, agamanya, itu harus diadili. Itu Nabi. Nah, itu Nabi. Jadi prinsip keadilan terpelihara. Ya, jaminan keamanan terpelihara. Ya, kebersamaan, toleransi lebih-lebih. Jadi Nabi mengatakan, silahkan non-muslim mendirikan tempat ibadahnya. Yahudi silakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Tapi jangan mengganggu Madinah sebagai negara atau mengkhianati Madinah, membocorkan rahasia negara kepada paganis Quraisy yang berada di luar Madinah. Nah, yang non-muslim jangan. Kita harus jaga keamanan bersama. Silahkan kita berkarya, silahkan kita melakukan sesuai keyakinan kita. Satu ku minta, kata Nabi, jangan bikin kacau. Jadi, jadi kalau bikin kacau, saya akan usir kamu. Itu ada dalilnya itu. Jadi siapa yang bikin kacau di ruang Zoom kuliah ini, silahkan keluar. Itu perintah Allah itu. Jadi jangan ada bikin kacau di sini, Pak Parito. Jadi kapan ada bikin kacau, mengganggu ketenangan, kebersamaan, ya silahkan usir dia. Itu perintah agama itu. Jadi siapa yang mau mendirikan negara Islam di negara Pancasila ini, usir dia Muhammad. Usir dia Pak Prabowo. Negara Pancasila sebagai dasar negara kita tidak boleh lagi diganggukan. Karena ini sudah kesepakatan bersama. Nah, jadi negara ini dibangun adalah kesepakatan. Makanya disebut negara kesepakatan. Ya, negara ini dibangun, pesantren ini dibangun, sekolah ini dibangun adalah kesepakatan. Jadi pesantren kesepakatan. Jadi jangan ada bikin kacau di sini, Pak Farid ya, Ibu Indah, Pak Sahdino, ya, Pak Arjun, Pak Ibu Tuti ya, Pak Pak Talib. Jangan ada bikin kacau. Jadi silakan kamu tinggal. Nah itu adalah institusi yang paling modern di era sekarang dan harus kita implementasikan dalam konteks kekinian. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, sebenarnya itu tidak jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan dari Piagam Madinah. Iya, toh? Negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak dikatakan negara Islam. Madinah itu bukan negara Islam. Madinah itu bukan negara Arab, tapi Madinah adalah negara peradaban. Jadi Nabi itu coba baca 49 apa 49 pasal. Disebutkan di situ negara Islam? Tidak ada. Disebutkan itu Madinah negaranya Arab? Tidak. Disebut sebagai negara Madinah. Negara berperadaban, negara yang moderat, negara yang mengakomodir semua etnis, agama, tradisi, budaya. Tinggal kok di sini. Kita jalan bersama. Luar biasa. Nah, jadi prinsip-prinsip pemerintahan yang dikaji oleh yang dikaji oleh Dr. Suyuti Pulungan itu adalah berdasarkan Al-Quran. Jadi prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah itu adalah prinsip-prinsip pemerintahan sesuai dengan ajaran agama Islam berdasarkan petunjuk wahyu. Nah, Pancasila dibikin juga tidak usah dikasih nama negara Islam, tapi negara Pancasila sebagai dasar negara kita. Ah, eh, sama dengan Piagam Madinah. Madinah adalah sebuah negara yang tidak bertentangan dengan apa? Tidak mungkin bertentangan karena Nabi sendiri yang membuat.
berdasarkan petunjuk wahyu. Itu analisisnya Pak Pulungan. Itu yang perlu kita pahami bersama. Apapun yang kita lakukan, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang lain. Ini kepentingan bersama. Keadilan, kejujuran, amanah, kecerdasan, pendidikan harus kita bangun. Harus pintar semua di sini. Jadi berapa orang ini Kak? 7. Harus bersamaan selesai. Harus banyak karya ilmiahnya. Kalau kuliah gampang, Ji. Tapi kalau karya ilmiah, itu yang outcome. Harus ada hasil. Ya ada jejaknya dalam bentuk apa? Terpublish secara nasional maupun internasional. Jadi Pak Parit dan Pak Sadino ya, dampingi saya itu, Scopus, insya Allah ada karya tak terpublish. Akan dibaca orang nanti itu, Pak. Secara nasional. Secara internasional. Nah, teman-teman yang ada di sini, nasional ya, Sinta dia tidak apa. Nah, semakin banyak karyamu, semakin terkenal akan dibaca orang secara online. Ya, kalau meskipun kamu pintar ngomong apa segala, tapi kan ini tidak. Orang melihat dari tinggalan karya ya, karya itu yang dibaca. Karena dia terpublish secara nasional maupun internasional. Ya, itu artinya mewakili semua pertanyaan ya, ya. Kemudian apa itu Nasakom? Respon umat Islam di eh apa itukah Nasakom? Nasakom itu kan sebenarnya adalah akronim. Akronim kepanjangannya adalah nasionalisme, apa lagi? Nasionalisme, apa lagi? Agama, agama dan komunis. Nah, Soekarno ketika memimpin negara Indonesia itu masih Orde Lama pada tahun 59 sampai 65. Ya, sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan demokrasi juga, tapi terpimpin. Ya, segala keputusan harus diwakili oleh partai yang ada. Nah, Soekarno ini mempunyai ide bagaimana caranya tiga kekuatan politik yang ada di negara Nusantara Indonesia ini bisa bersatu. Ya, yaitu nasionalis, kemudian kelompok agama, dan kelompok komunis PKI. Ini semua mempunyai basis yang besar. Nah, Soekarno ingin menyatukan supaya bersatunya kekuatan politik ini sorry, batuk. Minum kan dulu nah. Apa menang tadi malam, Mas Adino? Ya, jadi jadi Presiden Soekarno ketika merdeka ya pada tahun 59 sampai 65 itu sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Jadi ada perwakilan-perwakilan yang duduk di parlemennya toh. Nah, ketiga kelompok ini nasionalis, eh, nasionalis apa lagi? Agama, kelompok agama dan PKI itu mempunyai massa yang besar. Nah, Soekarno ingin bagaimana caranya ini digabung semua. Karena kekuatan kapitalis itu muncul pada masa itu. Jadi harus diimbangi oleh kelompok sosialis. Nah, begitu. Yang berbasis agama. Nah, akhirnya disatukanlah ketiga partai ini. Ketiga kelompok ya kekuatan politik ini menjadi namanya Nasakom. Nah, kelompok nasionalis itu diwakili oleh PNI, Partai Nasional Indonesia. Kelompok agama diwakili oleh NU dan Masumi. Kelompok komunis diwakili oleh PKI. Nah, di dalam perjalanannya
ternyata lebih banyak mudaratnya. Mengapa? Karena setelah digabung ketiga kelompok kekuatan politik ini, justru berbeda haluan masing-masing. Komunis tetap pada komunisnya, agama dominan agamanya, nasionalis, ya kita harus nasional, bagus. Tapi tidak ada yang menerima, akhirnya mereka pisah ranjang. Bercerai mereka. Nah, akhirnya kelompok PKI ini yang dominan akhirnya memberontak. Terjadilah kalau ini akan merusak negara kita. Nah, sehingga setelah berakhir Orde Lama ya, dengan munculnya PKI setelah diberantas apa segala, maka dibubarkanlah dan kita memasuki masa Orde Baru. Nah, itu sejarahnya Nasakom secara singkatnya. Jadi ide besar Soekarno itu sebenarnya adalah cukup bagus. Bagaimana menyatukan tiga kekuatan politik ini menjadi satu, harus bekerja sama. Nabi begitu kan? Jadi kekuatan politik Muhajirin, kekuatan politik Ansar, kekuatan politik Yahudi, dan kekuatan politik Paganis yang lain disatukan oleh Nabi. Dan mereka bersatu, mampu Nabi pada masa itu. Nah, Soekarno juga mau menyatukan Nasakom dengan menyatukan nasionalis, kelompok agamis, dan kelompok PKI. Ingin satukan. Sama-sama kita mengisi negara ini dengan membawa kemajuan-kemajuan. Tapi gagal kan? Ya. Tapi pada masa Nabi ya sukses ya. Yahudi pun yang mengalami pengkhianatan diusir oleh Nabi pada masa itu. Nah, begitu ceritanya Tanah Sakom. Jadi respon umat Islam kita tidak akan bisa bersatu karena PKI berjalan dengan kitanya sendiri, berjalan dengan keinginannya sendiri. Nah, akhirnya mereka memberontak, PKI memberontak, ya melakukan gerakan pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya PKI dimusnahkan ya. Nah, masuklah Orde Baru pada tahun 65. Begitu ceritanya, singkat sekali ya. Oke, Bapak, Ibu, ya sebentar saya jam 10 lagi ngajar. Saya tidak bisa menjawab semua ya. Jadi kita pelajari sejarah Nasakom ini tidak lain adalah untuk mengambil pembelajaran. Kegagalan Soekarno menyatukan tiga kekuatan politik ini menjadi pembelajaran bagi kita ke depan bahwa untuk menyatukan tiga visi yang berbeda itu sangat berat. Ya kan? Tapi pada masa Nabi itu sukses dengan Piagam Madinah. Nah, tapi di era sekarang, abad ke-20, pada masa pemerintahan Orde Lama itu gagal total ya. Akhirnya memberontak PKI, musnahkan, masuklah dan berhasil, dan masuklah kita Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Begitu cerita ringkasnya. Oke, Bapak tidak usah direspon. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah minggu depan kita berlanjut lagi. Sisa berapa makalah ini semua? Sisa berapa makalah Pak Farid? Kita dua kayaknya Pak Dokter. Oh, sisa terakhir minggu depan, Di? Ya Pak Dokter. Ya. Selesaikan artikelnya dulu tuh. Ya Pak Dokter. Ya, oke. Nanti kuinfokan Kipas Hadinona dengan Pak Faridnya terkait Scopus ya. Ya Pak Dokter. Oke, iya makasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah minggu depan kita terakhir. Siapa yang tinggal di Makassar yang bisa membantu menginput di portalku? Sahdino. Siapa? Sahdino. Oh, Sadino Di. Nanti ku telepon ke Sadino Di minggu. Tapi kadang-kadang Pak Dokter karena saya di Samatan juga sekarang kebanyakan. Di Samata, cocok. Saya kan di Samata juga. Oh iya, kalau Samata itu dekat situ ya. Iya. Nanti tapi bawa laptopmu nah. Oh Nanti iya, ku ajar cara menginput tuh ya. Insya Si Allah. pertemuan tak. Makanya screenshot semua ini pertemuan-pertemuan tak karena diupload di foto Pak Sadino. Insya Allah Pak Dokter. Nanti cek pribadi ke Pak Sadino nah. Japri Iya, supaya ada nomor telepon set. iya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya beginilah model kita. Ada pertanyaan, ada presentasi, kemudian ada pertanyaan, kemudian saya menimpali saja, memberikan pandangan-pandangan. Kalaupun Anda tidak puas, ya tidak ada masalah. Silakan Anda membaca lebih banyak, memperluas wawasan keilmuan Anda.
kalaupun Anda ingin mendalami lebih dalam, ya silahkan kaji ini Nasakom PKI untuk tesis Anda kalau Anda mau berminat tentang itu. Ya oke, baik Bapak, Ibu, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Silakan Anda tinggal kalau mau bincang-bincang ya. Saya keluar dari room. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar Pak ya dari room.